Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang beserta rekan saya Syaiful sekarang akan mencoba mendemonstrasikan pengaplikasian sistem basis data dalam web browser seperti yang telah ditampilkan sebelumnya. Software yang harus ada untuk membuat aplikasi ini yaitu ada yang pertama SAM, yang kedua Oracle, dan yang ketiga Adobe Dreamweaver. SAM di sini berfungsi sebagai mediator untuk membuka halaman web secara offline atau sering kita sebut localhost. Oracle di sini berfungsi sebagai mediator untuk membuat database yang nantinya akan ditampilkan di web browser. Dan Adobe Dreamweaver di sini berfungsi sebagai media sebagai untuk menulis halaman PHP. Halaman PHP di sini nantinya akan diberikan koneksi dengan database yang sudah dibuat dari Oracle. Ya, langsung saja untuk memulainya kita harus membuka SAM Control Panel. Setelah SAM Control Panel dibuka, kita harus mengaktifkan Apache dan MySQL. Apache dan MySQL ini harus kita aktifkan karena jika tidak kita tidak bisa membuka localhost dari web browser kita. Setelah keduanya diaktifkan, kita akan melakukan pengaturan konfigurasi pada Apache. Pilih php.ini, lalu coba temukan fungsi OCI. Di sini ada dua fungsi OCI. Untuk yang belum dikonfigurasi, akan ada tanda semikolon di depan ekstensinya. Hapus tanda semikolon tersebut, save, dan keluar dari php.ini. Setelah Apache terkonfigurasi, sekarang kita akan coba membuat database dari Oracle. Buka SQL Client. Untuk bisa membuat database, kita harus membuat user baru. Untuk membuat user baru, kita harus masuk ke dalam sistem terlebih dahulu. Setelah masuk dalam sistem, kita harus membuat user baru untuk membuat database kita. Di sini saya sudah membuat user dengan nama SBD, jadi saya bisa langsung masuk menggunakan user SBD. Setelah masuk user, hal yang pertama kita lakukan untuk membuat sebuah database adalah membuat tabel. Di sini kita akan membuat database peminjaman buku. Jadi tabel yang diperlukan ada dua, yaitu tabel buku dan tabel peminjaman. Pertama kita harus membuat tabel buku. Ini adalah sintaks untuk tabel buku. Tabel buku mempunyai beberapa kolom, yaitu kode buku sebagai primary key, nama buku, harga, nama penulis, nama penerbit, nama genre, dan stok buku. Selanjutnya kita harus membuat tabel peminjaman. Ini adalah sintaks untuk membuat tabel peminjaman.
Tabel peminjaman mempunyai 3 kolom. Yang pertama itu kode pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, dan kode buku. Kode buku di sini merupakan foreign key dari tabel buku. Ya, setelah kedua tabel telah dibuat, kita harus membuat koneksi antara kedua tabel karena kolom kode buku pada tabel peminjaman merupakan foreign key dari tabel buku. Ini adalah sintaks untuk membuat relasi atau koneksi. Kita menggunakan fungsi alter. Ya, tabel alter berarti kolom dari foreign key di tabel buku sudah terkoneksi dengan di tabel peminjaman. Untuk selanjutnya kita akan membuat trigger. Trigger di sini merupakan suatu store prosedur yang otomatis dipanggil oleh Oracle. Fungsinya itu untuk ngeset atau mengubah nilai kolom pada suatu table sehingga validasi nilai dari tabel tersebut tetap terjaga. Di sini saya membuat dua buah trigger, yaitu trigger insert dan trigger delete. Sekarang kita akan coba membuat trigger insert pada Oracle. Ya, ini sintaksnya. Ketika insert pada peminjaman dilakukan, maka jumlah stok buku akan berkurang 1. Ya, trigger sudah dibuat. Selanjutnya trigger delete. Trigger delete di sini kebalikan dari trigger insert. Ketika dalam peminjaman buku pelanggan sudah mengembalikan, itu merupakan fungsi delete sehingga jumlah stok buku bertambah 1. Ya. Setelah itu kita akan membuat halaman PHP. Dengan ini database pada Oracle sudah dibuat. Kita akan membuat halaman PHP dengan Adobe Dreamweaver. Untuk membuat halaman PHP, kita pertama memerlukan sebuah koneksi dari PHP ke Oracle. Untuk itu kita harus membuat halaman koneksi.php. Ini sintaksnya. Di sini adalah nama user, ini passwordnya, ini database exe, ini host standar dari Oracle, database Oracle. Ini port default dari Oracle. Di save. Setelah membuat koneksi dari Oracle ke PHP, kita bisa mulai membuat fungsi-fungsi yang ada pada database nantinya. Yang pertama mungkin kita bisa membuat fungsi tampil. Fungsi tampil di sini berdasarkan koneksi dari database yang tadi ke PHP. Di sini kita akan menampilkan semua kolom dari buku, mulai dari kolom kode, kolom nama, kolom harga, kolom penulis, kolom penerbit, kolom genre, kolom stok, dan ada kolom tambahan yaitu kolom aksi untuk membuat fungsi yang lainnya nanti, misalnya fungsi hapus dan fungsi tambah. Ya, ini sintaksnya untuk membuat fungsi tampil.
Di halaman tampil juga akan ada tombol tambah. Tambah di sini fungsinya untuk menambah data yang baru pada database. Di save dan diletakkan satu folder yang sama dengan koneksi PHP. Selanjutnya kita akan buat fungsi tambah. Fungsi tambah di sini gunanya untuk menambah data baru pada tabel buku. Di sini kita akan membuat sebuah form. Di dalam form itu nantinya kita akan menginputkan data-data apa saja yang akan kita tambahkan pada database. Data-data baru apa saja yang akan kita tambahkan pada database. Nantinya data-data tersebut akan disimpan di database yang telah kita buat di Oracle tadi. Ketika penambahan berhasil, maka akan ada respon sukses dari sistem dan langsung akan menuju halaman tampil ketika penambahan sukses. Halaman tambah PHP juga harus di save di folder yang sama dengan koneksi PHP. Selanjutnya fungsi yang terakhir kami buat yaitu adalah fungsi hapus. Fungsi hapus di sini gunanya untuk menghapus suatu data pada semua kolom. Jadi maksudnya kita akan menghapus satu data pada semua kolom dengan sebuah syarat. Syarat di sini adalah kode buku. Jadi kita akan menghapus data dari tabel buku di mana syaratnya adalah kode buku. Jika penghapusan berhasil, maka akan ada respon sukses dari sistem dan akan langsung didirect ke halaman tampil. Fungsi hapus di sini diletakkan pada kolom aksi. Jadi kita bisa langsung menghapus kolom mana, kita bisa langsung menghapus kolom yang kita inginkan secara langsung. Ya, langsung di save juga di satu folder yang sama. Ketika sudah di save, maka harus dipindah di folder sum di htdocs dan ditaruh di satu folder yang sama. Ya, ini halaman PHP sudah berhasil kita buat. Sekarang kita akan mencoba mengecek dari web browser. Untuk membukanya, kita di address bar kita tulis localhost / nama foldernya. Di sini ada daftar dari fungsi-fungsi yang telah kita buat. Untuk pertama, kita harus mengecek apakah koneksi yang kita buat berhasil atau tidak. Jika koneksi berhasil, maka akan didirect ke halaman putih. Lalu kita akan mencoba mengeksekusi fungsi-fungsi yang telah kita buat tadi. Yang pertama mungkin fungsi tampil. Di sini belum ada data karena kita belum menambahkan satu data pun pada database ini. Untuk itu kita akan coba menambah data baru. Klik tombol tambah. Isi kode buku, misalnya BK03. Nama buku misalnya Cepat Cari Jodoh. Harganya 50.000. Penulisnya Alif. Penerbitnya Bukunet.
genrenya horor, stoknya 6. Ya, lalu klik tombol simpan, sukses, dan langsung akan didirect ke halaman tampil lagi. Ini merupakan halaman yang data yang sudah kita tambahkan barusan. Coba kita tambahkan satu lagi. Sukses lagi. Dan sekarang ada 2 data pada tabel buku. Jika kita ingin menghapus data, kita tinggal mengklik fungsi hapus yang sudah disediakan di kolom aksi. Akan ada respon sukses dari sistem dan akan dikembalikan ke halaman tampil.php. Ya, mungkin seperti ini kurang lebihnya pengaplikasian sistem basis data pada web browser. Masih banyak fungsi-fungsi yang bisa kita buat pada PHP. Contohnya seperti update dan lain-lain, masih banyak lagi. Sehingga ini hanya sebagai dasar dan masih bisa dikembangkan secara luas. Dan tampilan untuk web browser ini juga bisa kita ubah menggunakan HTML atau CSS. Mungkin sekian tutorial dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga tutorial ini berguna bagi yang menontonnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.